Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, market koreksi sebesar 0,65% dengan total market cap di angka 3,11 triliun US dollars. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa mengingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik button in every videos. Dan buat lo yang suka dan bisa trading futures, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Oke, langsung aja masuk ke chartnya. Seperti yang kita bisa lihat di sini, BTC dengan jelas ke-reject oleh 91.885. Daily close-nya di angka 91.195 ya. Jadi bilang jelek banget enggak ya, tetapi jelas masih ke-reject. Nah, ini cukup mirip seperti di awal Desember. Tepatnya itu di tanggal 7 dan tanggal 8 Desember. Di mana tanggal 7 dia naik, tanggal 8-nya masih ke-reject. Nah, pertanyaannya apakah akan selanjutnya mirip seperti tanggal 9 di mana dia akan reclaim 91.800-an? Karena berbeda dibandingkan dengan kemarin, hari ini kita keluar banyak sekali data-data penting ya. Yang pertama udah keluar nih, ada si 10-year note auction. Lalu nanti malam setengah 9 kita akan keluar CPI monthly maupun yearly plus core retail CPI ya di jam setengah 8 juga. Jadi ini penting kenapa? Karena ini adalah data inflasi ya. Nah, tentunya dalam ya lu bisa lihat sendiri dalam beberapa tahun ke belakang data inflasi itu sangat penting ya. Next, ada juga new home sales di jam 10 malam. Jadi siap-siap buat lo yang punya posisi futures di dekat-dekat jam rawan ini belum kena target TP, pertimbangkan tutup posisi. Buat yang konservatif minimum pasang SL ya. Oke, ya selanjutnya sih ya PR-nya masih sama seperti kemarin ya. Mainly PR dari BTC adalah bertahan di atas dari EMA 20 dan 50. Udah bertahan di atas dari 2 itu udah bagus lah menurut gua ya. Apabila dia mau berproses dulu di sini, santai dulu pelan-pelan naiknya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai jebol. Kalau jebol EMA 50 dan 20, yang ngulang lagi PR nih gitu. Ya kita bisa lihat di sini berapa lama kita diteror oleh EMA 20 ya. Reject sampai pengen muntah, akhirnya reclaim dan jadi support, akhirnya naik juga, dua-duanya ke reclaim. Nah, ini kalau sampai jebol lagi ada potensi bisa ya ke reject lagi seperti di sini. Begitu ya. Jadi itu PR utamanya lah, bertahan di atas dari EMA 20 dan 50. Nah, tentunya lebih bagus lagi kalau kita bisa mereclaim 91.800-an. Ya, kita tunggu sampai minggu depan lah. Kita berharap dia masih santai di daerah sini ya. Ya, kalau bisa lebih tinggi lagi sedikit ya. Kalau bisa menjadikan 93.600-an sebagai support karena sebelumnya ya sempat berhasil sekali di sini cuman gagal lagi ya. Ya, jadi harapannya bisa ya reclaim 93.600-an sampai minggu depan. Kalau sudah minggu depan, kita kemungkinan besar akan menghadapi Death Cross ya. Nah, Death Cross ini kita sudah sering bahas bahwa ya namanya Death Cross. Orang mungkin akan berpikir, wah death, kematian, maka hasilnya pun akan buruk ya. Tapi pada faktanya nggak seperti itu. Ya, justru Death Cross ini adalah pertanda ya dari cycle ke cycle, apalagi udah kayak gini nih. Ya ini mirip sekali nih. Semuanya dari cycle ke cycle itu sangat mirip. Kita udah post having year, jebol dari EMA 50, terjadi death cross, itu dia rally malah. Dia rally dan membentuk lower high. Ya. Nah udah lower high terbentuk, biasanya kapitulasi. Nah tinggal kapitulasinya apakah cepat atau lebih santai, pelan-pelan. Begitu. Ya, tapi lu bisa lihat patternnya saat terjadi death cross, yang lebih sering terjadi adalah peningkatan. Nih, itu peningkatan yang akhirnya berujung ke lower high. Begitu. Ya. Wah bang, kalau gitu caranya percis ya bang ya. Pasti minggu depan akan percis seperti itu. Ya kita nggak bisa ngomong percis. Ya. Ini tuh gambaran dari masa ke masa. Sama kayak gini deh. Statistik. Kalau BTC itu drawdown-nya sekitar 30%. Ya. Sekitar. Nggak bisa ngomong percis sampai koma-komanya. Sekitar 30% dari EMA 200. Kejadian nggak di cycle awal ini 2022? Kejadian. Sebelumnya gimana? Kejadian di sini. Ya. Ini 29,62. Nyaris 30%. Cycle pertama. Ya itu lagi, patternnya terulang-ulang. Nah tetapi mungkin yang kita nggak bisa tebak adalah kapan. Apakah di tes yang ini atau di tes yang lain. Tetapi pada faktanya dari cycle ke cycle, di awal ya, di awal dari apa namanya bisa dibilang di awal dari satu cycle baru, itu sering kali ada drawdown 30%. Begitu ya. Ini sebentar, indikator gue kecabut ya. Oke, mana. Ada kesalahan teknis sedikit ya. Sekarang lanjut lagi. Jadi seperti yang gue bilang tadi ya, ada pattern-pattern tertentu yang terulang dan terulang lagi dari cycle ke cycle.
begitu ya. Nah, jadi ya gue harap kita nggak menutup mata mengenai hal itu. Dan ya kalau gue sih tetap satu aja mengingatkan, kita sudah masuk ke dalam bear market ya. Dari apanya nih? Ya, tahu dari mana bang bear market? Yang pertama secara theory cycle. Ini memang sudah tahun bear market. Sama seperti tahun 2022. Kalau lo perhatiin, lihat, itu ujung-ujungnya beda 4 tahun kan. Ya, coba kita pikir baik-baik ya. 2026 secara theory cycle tuh bear market. Lu mundur 4 tahun. Ya, 2026 kurangin 4 berapa? 2022. Ya, 2022 kurangin 4 tahun berapa? 2018. 2018 kurangin 4 tahun berapa? 2014. Jadi memang rapi, itu yang bikin serem di kripto tuh. Ya. Kripto tuh sangat rapi. Teori cycle tuh nggak tahu kenapa. Ya dari cycle ke cycle tuh terbukti orang-orang bisa berspekulasi aneh-aneh gitu ya. Dan ya spekulasinya apalagi kalau bukan extended cycle. Tapi ujung-ujungnya belum pernah kejadian. Begitu. Nah jadi ya ya makanya kenapa kalau gue pribadi lebih prefer ya udah kalau memang sudah secara teori cycle-nya menunjukkan bear market ya sudah jangan diputar-putar lagi ke hal lain. Itu yang pertama. Yang kedua konfirmasinya adalah MA50. Nah, ini jadi kita nggak cuma satu ini aja, nggak cuma satu statistik yang kita pakai walaupun statistiknya 100% ya. Statistik yang lain yang kita pakai adalah MA50 nih. MA50 jebol nggak? Setelah post halving year, kalau MA50 jebol, multiple weekly closes di bawah daripada MA50, pernah ada yang selamat nggak? Nggak pernah ada yang selamat. Semuanya 100% masuk ke bear market. Belum pernah terjadi dia kebalikannya. Begitu. Ya makanya dari itu ya udah 2 statistik yang 100%, kalau gue sih nggak mau lawan. Kalau gue. Ya. Nah ngomongin soal udah jebol daripada MA50. Ya, ada gue kemarin sempat baca komen, aduh bang, gue udah capek bang lah nih kripto bener-bener. Gimana bang, apakah mungkin gak sih kita gak ada lower high? Sampai sekarang belum pernah terbukti. Gue gak bisa ngomong masa depan seperti apa, ya, karena gue bukan ahli nujum, gue bukan dukun, ya. Tetapi data yang kita punya sampai sekarang 100% kita ujung-ujungnya ada lower high. Nah tetapi begini, ya dilemanya adalah seperti ini. Lower high ini ya secara data 100%, tetapi kalau lama dia nggak kena-kena itu bisa aja BSB-nya makin turun, MA50-nya makin turun. Begitu ya. Ya jadi ada resiko juga di mana ya kalau paling ekstrimnya begitu ya. Misalkan ini ambil kayak di cycle pertama gitu ya. Jadi belum membuat lower high tapi dia lanjut lagi turun dulu. Nah, dia lanjut lagi turun. Jadi anggap misalkan udah kayak begini, turun lagi nih. Nah, turun lagi. MA50-nya menjemput. Nah, udah menjemput, baru kita retest. Jadi bisa aja kita lower high-nya itu ya nggak di atas sini, bisa aja lower high-nya di bawah. Begitu. Ya. Nah, itu tinggal lu putusin mau seperti apa. Karena begini, gue udah bilang, lu udah nggak salah kalau lu tutup dari November tuh ya. Dari November pertengahan nih. Ini kan sudah terjadi weekly close 1, weekly close 2. Berarti sudah multiple weekly closes di bawah daripada MA50. Itu udah nggak masalah lu tutup posisi. Begitu. Nah jadi ya tinggal lu pikir-pikir lagi aja ya buat yang kemarin gue lupa tuh siapa yang komennya udah capek nih bang ya, mungkin nggak sih nggak lower high. Kalau statistik ngomong sih ya belum pernah kejadian. Nah tetapi ya kayak gitu bisa aja kayak cycle pertama turun lagi dulu BSB-nya makin dalam baru lower high begitu. Jadi ya kalau lu udah capek lu ngerasa aduh ya benar-benar ini mengganggu kehidupan lu lah gitu kasar lu juga nggak bisa tidur dan lain-lain ya tutup aja. Karena kalau ngomong secara SOP nggak salah lu tutup. Bahkan dari orang yang tutup di angka 86.000 di November sini nggak salah. Karena ya itu udah pertanda jebol. Gitu. Cuman ya sayangnya apa? Di cycle ini konfirmasi bear marketnya di MA50 tuh dengan kondisi ngedam. Kalau sebelumnya kan enggak nih. Kalau sebelumnya enak. Jebol nih. 2 weekly closes di bawah nih. 1, 2. Ya sudah kita tutup. Jadi masih cukup tinggi. Masih dekat-dekat sama MA50. Sama di cycle sebelum juga sama nih. Jebol, multiple weekly closes 1, 2 di sini di bawah ya. Udah, lo bisa tutup di sini. Nah, cuman kali ini kita nggak dapat kesempatan itu sayangnya. Ya. Even di cycle pertama nih, jebol 1, 2. Nah, biasanya tuh tipis-tipis sama MA50. Kali ini sangat jauh. Makanya ya boleh dipertimbangkan tutupnya saat lower high. Tapi kalau lo jadi stres ya jangan, udah tutup aja. Gitu. Ya, tapi gini, kalau menurut gua pribadi ya, kalau lu misalkan stres dengan movement seperti ini, ya gue nggak ngerti lu udah berapa lama di kripto. Karena ini baru berapa lama sih sideways seperti ini? Ya. Anggap dari sini deh, ya. Berarti kita baru 56 hari, ya, baru 56 hari. Ya sementara kalau di kripto tuh lu bisa begini. Ini mending sideways, bener-bener sideways. Ini
bearish. Ya bukan bear market, tapi momentumnya bearish. Berapa lama? Nih dari sini ya, sampai ke sini, akhirnya dia bisa breakout lagi. Itu makan waktu 217 hari. 217 hari, lebih dari setengah tahun. Nah, kalau lu nggak siap dengan masa-masa yang boring, masa-masa yang menyebalkan seperti itu di kripto, wah susah. Jadi ya coba dipikir-pikir lagi, begitu. Ya ini kalau lu mau tutup nggak masalah, cuma lu pikir-pikir lagi, lu cocok nggak di kripto? Karena ada orang tuh ya nggak sabaran, begitu. Ya kalau lu nggak sabaran seperti itu, jangan masuk ke yang lebih aneh lagi ya. Kadang-kadang orang tuh sablengnya berpikir begini, di BTC boring cari meme coin atau shit coin yang bisa ngepam gila-gilaan atau ngedamnya terserah, pokoknya yang penting cepet. Jangan kayak gitu ya. Kalau lu nggak kuat dengan masa-masa penantian yang seperti ini yang bisa setengah tahun, 3 bulan, itu intervalnya si interval tuh normal 3 bulan 6 bulan tuh ya, nggak banyak bergerak. Ini tuh minoritas peningkatan yang begini nih ya, seminggu ngepam 16%, 11%, double digit tuh itu tuh jarang, itu minoritas. Banyaknya itu begini nih ya, sideways. Nih, sideways berapa lama nih? Nih, sideways 63 hari ya. Jadi gimana ya? Ini even worse ya. Ini worse lah. Lihat. 200 something. Ya memang begitu market. Kalau lu nggak kuat masa-masa boring seperti ini, ya. Wah, gue sarankan sih lu udah aja invest misalkan di SPN. Dia itu kan linear, ya, nggak pusing. Lu pokoknya tiap bulan dapet duit, gitu. Ya tergantung sih, ya. Atau lu masuk Indon lebih lama ya. Nah itu udah nggak pusing. Lu investasi, pokoknya per berapa lama dapet duit, begitu. Tapi kalau lu nggak kuat nunggunya seperti itu, ya mungkin ya lu harus pertimbangkan lagi. Lu cocok nggak investasi di bukan cuma kripto ya, saham juga banyak yang seperti ini. Saham, indeks. Lu bisa lihat juga mereka banyak masa-masa yang aduh ini gimana ya, aduh gitu loh. Ini bukan bear market loh ya tuh, tapi lu bisa berapa lama ini, aduh sama balik lagi ke titik ini gitu. 100 something hari ya, sini sama juga ya. Jadi ya investasi itu tidak semudah yang dicocokkan di kelas-kelas berbayar begitu loh ya. Nah, banyak masa-masa penantian, banyak lu harus sabar gitu. Karena kalau lu nggak sabar, lu akan pakai emosi ujung-ujungnya, gitu. Kayak contoh gini deh, misalkan ya, yang kemarin tuh pertanyaan, gimana nih bang, bakal lower high nggak nih? Ya, tunggu udah gue tutup aja. Oke, kalau lu tutup, tiba-tiba naik, lu FOMO nggak? Ya, anggap nih, lu tutup, ya market tuh kayak ngasih a big middle finger gitu kalau ya. Lu tutup, market mulai naik, set. Nah, pertanyaan gue satu, lu pas set naik gini, lu akan ikhlas atau lu masuk di tengah-tengah? Nah, itu. Masuk di tengah-tengah, udah gitu koreksi lagi dikit, bener-bener bang ini market. Nah, banyak loh orang seperti itu, jangan salah. Serius. Ya. Kesel dengan penantiannya, anggap kayak gini nih. Ya. Kesel dengan penantiannya, tiba-tiba breakout. Breakout ke sini. Waduh. Gue udah tutup posisi lagi. Udah deh gue beli lagi. Beli paksa di resisten. Koreksi lagi. Ngamuk. Banyak yang seperti itu. Wah bangke lah market. Padahal bukan masalah marketnya bangke atau enggak. Lu keluar masuk di market nggak pakai pemikiran, nggak pakai analisa. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Begitu ya. Karena serius, kalau lu nggak kuat dengan bosen-bosen begini, aduh bad news loh. Kripto banyak sekali. Masa-masa bosan gini adalah mayoritas. Masa-masa peningkatan begini tuh pendek dibandingin masa-masa penungguannya. Ya. Nunggunya bahkan bisa gini. Ini udah penantian yang aduh ya kok kayak gak kemana-mana. Bisa digejretin lagi turun dulu. Baru akhirnya naik. Baru recover. Begitu. Ya. Ya tinggal dipikir lagi aja sendiri mau seperti apa ya. Next Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini kondisinya ya sebenarnya nggak terlalu beda jauh dibandingkan BTC ya. Dan buat yang kemarin buka posisi short, buat yang konservatif udah kena target TP ya. Nah nanti detailnya kita di belakang lah ya. Tapi masih oke lah. Walaupun sorry gue baru ingat nih. Ini ya sedikit lebih jelek karena di akhirnya close candle-nya merah ya. Tapi ya oke lah, minimum masih di atas dari EMA 20, nggak ekstrim jauh sama BTC pergerakannya ya. Sama-sama masih mirip-mirip ya. Ini ETH, BTC begitu ya. Nah tinggal ya PR-nya mungkin sama-sama kalau kayak BTC kan bisa nggak nih mereclaim 91.800-an. Kalau ETH bisa nggak mereclaim 3.133,5 begitu ya.
Oke, next kita masuk ke DXY. DXY kemarin untungnya melemah akhirnya ya. Nah, semoga lanjut nih. Ya, semoga lanjut momentumnya. Dia lanjut lagi membuat lower low ya. Kalau itu bisa terjadi, tentunya akan menjadi sangat bagus untuk risk on asset ya. Ya, jangan cuma sehari hari bukan jangan cuma sehari 2 hari sih kalau bisa benar-benar drop. Set kayak begitu. Lanjut lagi momentum sebelumnya ya. Next BTCD. Untuk BTCD peningkatan lagi kemarin dengan cukup signifikan. Sekarang mulai belum nyaris retest di EMA 50 dan 20. Ya tinggal kita lihat apakah akan lanjut lagi ke atas atau tidak. Tapi ya pokoknya gue diingatin tadi ya, kita sudah masuk ke bear market. Jangan aneh-aneh di altcoins gitu karena ya pokoknya nggak worth it deh kalau lo menunggu altcoin season seperti di masa-masa ini. Gitu ya, sekarang geopolitik gonjang-ganjing, makin hari makin parah ya. Lalu juga the Fed juga sekarang lagi ada permasalahan internal ya. Ya itulah si Bang Jerome sampai bikin statement kemarin dan seterusnya ya. Jadi ya intinya please jangan berjudi berharap terjadi altcoin season dalam masa-masa yang seperti ini ya. Dan ya sebenarnya serem ya. Urusan balance sheet aja. Peningkatan kemarin di sini tuh banyak ya influencer-influencer yang ngomong ini tuh QE padahal udah jelas-jelas bukan gitu kan. Ya itu berarti antara dua kan. Antara mereka nggak ngerti ya atau mereka pura-pura aja yang penting ya ada harapan orang-orang jadi tertarik lagi untuk mendengar dia begitu, which is bad. Ya kalau gue sih nggak mau berbohong. Antara gini lah, gue nggak mau asal ngomong atau gue nggak mau berbohong. Gue sebisa mungkin pengen kasih fakta data statistik aja gitu. Jadi hati-hati sama siapa dan apa yang lu dengerin juga begitu ya, karena banyak orang yang mungkin ngomongnya gamblang meyakinkan tapi sebenarnya ya dia berdasarkan teori apa nggak tahu, yang penting yakin aja begitu, which is bad ya. So ya hati-hatilah ya. Dan jadikan masa-masa sekarang untuk belajar, untuk introspeksi diri gitu ya. Sip. Udah ya, beres. Tinggal kita masuk ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video. Itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat yang belum tahu apa itu Wallby adalah suatu exchanger yang tapi fokusnya masih lebih ke futures ya. Kita bisa swap berbagai macam kripto di sini ya, tetapi lagi-lagi in general fokus dari Wallby adalah lebih ke futures. Nah, perbedaannya apa dibandingkan dengan exchanger biasa? Perbedaannya adalah Wallby ini dari awal memang sudah terintegrasi dengan AI. Mereka menggunakan DeepSeek, ChatGPT, Gemini, dan berbagai macam AI lain untuk membuat berbagai macam tools yang memang base-nya adalah AI. Ya, seperti contohnya di sini ada AI Signals, ya, di mana kita bisa buka posisi futures dengan resiko yang berbeda-beda, ya. Dan tentunya ini semua TPSL sudah di set oleh AI-nya. Dan selain itu juga, ya, di sini ada namanya MetaChat. Nah, MetaChat ini adalah the latest AI product dari Wallby yang kita bisa pakai. Di sini kita bisa buat berbagai macam hal, mulai dari kita use it as an AI saja, di mana kita bisa bertanya mengenai berbagai macam hal, mulai dari SOP trading, mulai dari news-news terbaru, dan berbagai macam hal-hal lain, sampai untuk kita meng-create satu AI agent yang customizable sesuai dengan SOP kita, ya. Nah, untuk buat lo yang pengen coba, ya silakan bisa langsung buat sendiri. Kayak contoh di sini kita ada coba buat misalkan dengan EMA 200 dan lain-lain. Itu bisa lo tweak sesuai dengan keinginan lo. Atau kalau misalkan lo pengen langsung saja yang sudah jadi, juga bisa ke marketplace-nya and then lo pilih yang paling cocok buat lo coba. Begitu ya. Nah, itu aja kurang lebih buat lo yang pengen coba, silakan boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan jangan lupa saat menggunakan link referral kita di bawah, kita akan ada upgrade juga. Dari referral code yang biasanya hanya mendapatkan 100 USDT saja, tapi apabila menggunakan kode Toshi Crypto akan ada upgrade. Dari 100 USDT berubah menjadi berapa? Berubah menjadi 250 seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Jadi buat lo yang coba, monggo silakan pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallby. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 91.885. Maka pada hari ini kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi short di sini. Apabila terjadi retest kedua, kita otomatis kebuka posisi shortnya. Target TP ada beberapa. Ya, paling konservatif di sini nih.
Ya, di angka 90.315. Buat yang oke lah di tengah-tengah lah ya. Antara EMA 20 dan 50. Yang paling ekstrim ya di sini. Yang paling agresif di 87.239. Tinggal lu pilih mana yang paling cocok buat risk profile lo ya. Nah, untuk posisi spotnya, gue ingatkan lagi, ini hanya untuk orang berpikir jangka panjang, minimum berpikir 3 sampai 4 tahun ke depan. Begitu ya. Nah, buat yang berpikirnya lebih jangka pendek atau berpikirnya secara teori cycle, boleh skip ya. So, untuk spotnya di EMA 20 dan 50 ya, tinggal pilih yang mana karena sangat dekat. Lalu di 87.239. Next, Ethereum. Untuk Ethereum, congrats, posisi short kalian buat yang konservatif sudah kena target TP. Ya, retest 1, retest 2, kebuka posisi short kemarin, target TP konservatif di sini udah kena, berarti profit sebesar 1,72%. Nah, buat yang agresif dan taruh di EMA 20, ya tinggal di-adjust saja karena EMA 20-nya pun sudah bergerak lagi. Begitu, ya. Ya udah, next sih belum ada setup lagi ya, karena untuk spot nggak ada di Ethereum. Sip. Selanjutnya kita masuk ke wejangan. Ya, kalau wejangannya sih gue mengingatkan satu hal saja ya. Kita bukan cuma di penghujung, kita sudah mulai bergeser. Ya, kita udah mulai menuju ke cycle selanjutnya kan. Ya. Nah, gue harap ekspektasi kalian pun sesuai dengan ya fakta data statistik, begitu. Ya, apapun diomongin di luar. Ya, ada yang mau bilang super cycle, ada yang mau bilang extended, ya. Ada juga yang kebalikannya ngomong kita tiba-tiba bakal dalam waktu seminggu bakal jadi 10.000 ya, dan jangan kaget nanti makin ke bawah tebakannya makin aneh-aneh. BTC akan ke nol dan kawan-kawannya begitu. Ya dulu kan sempat ada tuh ya yang sempat terkenal sekali tuh yang dia mengaku nabi finansial ya dulu tuh. Ya, sekarang udah gak tahu kemana orangnya ya. BTC akan ke nol tanggal sekian. Udah kayak ya itu udah kayak ahli nujum begitu ya. Bakar menyan. Lihat aja ngomongnya meyakinkan sekali. Wah, saya tahu lah siapa yang buat begini-begini. Wah, saya bisa atur. Apa yang terjadi? Hari hanya nggak kejadian. Sekarang udah lupa. Orang udah lupa lagi sama dia. Tapi ngakaknya itu apa namanya? Sekarang jadi joke. Di masa itu jangan salah. Banyak loh yang, ya nih bener. Ada yang ngomong bener. Padahal jelasnya seorang cuma nyablak ngasal. Begitu loh. Nah, jadi siap-siap. Terutama buat lu yang para newbies ya. Ya andai kan nih kita sudah terbentuk lower high begitu ya. Nanti misalkan udah tutup semua posisi. Nah, nanti waktu koreksi lagi lebih dalam menuju ke EMA 200 di weekly ya. Itu omongannya akan lebih bearish lagi ya. 2022 itu banyak sekali orang ngomong, wah tuh kan udah gue bilang Bitcoin itu adalah scam. Bitcoin itu adalah Ponzi scheme. Udah nggak jelas, udah yang real aja. Investasi itu udah ya ada yang bilang di saham aja, saham udah pasti apa kita udah pernah bahas ya. Yang real, gua pakai produknya toko ijo ya. Cuan enggak. Ya, toko oren. Emang sahamnya cuan? Enggak. Gue bukan bilang saham jelek ya, enggak loh. Enggak. Tapi bukan berarti yang real aja itu juga pasti profit. Enggak. Itu real, gue pakai sering sekali, istri gue pakai, Sato pakai, ortu gue pakai, itu ya toko oren, toko ijo. Emang jadi pasti cuan? Enggak, tidak semudah itu, cok. Kalau semudah itu, investasi itu, udah investasi itu di perusahaan yang jelas aja, yang lu pakai barangnya. Ya, kalau cuma semudah itu sih gampang banget kaya ya. Faktanya kan nggak semudah itu. Ya, banyak narasi-narasi di market, lu harus lihat momentum, lihat hype, ya. BTC itu udah enak, BTC itu gampang, lo gak usah terlalu pikir ya, lo gak usah terlalu pikirin, waduh gimana ya BTC ya, makanya kayak emas kan, at some point naik lagi, sementara kalau kayak emiten misalkan saham, nggak semua naik lagi, dulu misalkan darlingnya saham ya, wah blue chip, itu setahun 2 tahun bisa jadi shit, begitu, ya makanya, ya inilah, jadi nanti ya saat kita masuk ke dalam bear market jangan gampang juga mendengarkan narasi-narasi bullshit begitu karena itu kadang-kadang asal nyablak aja nggak dikasih datanya begitu ya udah begitu aja jadi gue persiapkan dari sekarang ya makin nanti bear marketnya dalam makin kata-kata orang tuh makin gila ya kayak gini deh gue di 2022 tuh gue dimakiin wah ya keluar tuh semua ya anjing dan turunannya gitu. Wah, lu mau bikin orang rungkat ya.
kripto udah jelas-jelas scam ya. BTC bakal ke angka ya tebakan berapa lah 10.000, 5.000, 1.000 ya. Gila lu disuruh beli sekarang ya. Gak bener lu, gak bener gimana? Gue udah jelasin penjelasannya kenapa. Ya kenapa gue melakukan akumulasi di sini ya. Gue kan paling sering kalau di bear market ya udah pergeseran dari bear market ke bull market ya paling gampang ya lu akumulasi deket-deket EMA 200. Udah itu patokannya kan ya. Itu dari cycle ke cycle seperti itu. Tuh semua cycle seperti itu. Tapi orang kalau udah emosi, udah mungkin inget dulu rugi, udah keluar semua. Bangke lu apa. Mau dikasih pengertian segimanapun akan tetap nyap-nyap bacot gitu loh ya. Nah, lu harus siap. Kalau gue sih udah biasa. Orang-orang beleguk aja gitu orang seperti itu ya. Nah, tapi lu harus siap bagi lu yang para newbies jangan sampai nanti next cycle di 2022 seperti ini nih. Kita kan akumulasi nih, keluarga TCI. Akumulasi di EMA 200 sampai dapat paling dalamnya tuh di 15.000. Begitu. Sekali lagi itu nggak random, itu ada statistiknya gitu ya. Nah, saat di masa-masa itu jangan sampai terintimidasi untuk tidak akumulasi. Udah gitu aja. Ya, karena kalau di masa-masa sini risk rewardnya itu jauh lebih menarik. Jadi kalau lu berani beli di daerah sini, jangan sampai takut beli di EMA 200. Begitu. Ya, gue ngomong dari sekarang aja. Ya. Ya, gue akan terus ingatkan ini message yang akan gue terus putar supaya lu bener otaknya pas udah sampai di situ. Ya, sip, gitu aja. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.